Rahasia sukses di Melia Siak Sejahtera apa? Jangan padamkan dulu ini. Masih bangga nggak kamu dengan dirimu? Masih yakin nggak kamu dengan dirimu? Kalau kamu masih bangga dengan dirimu, masih yakin dengan dirimu, bangun cita-citamu. 5 tahun dari sekarang kamu mau jadi apa? Kamu ingin memiliki apa? Maka ini kamu bangun dulu. Inilah yang disebut dengan target. Apa yang ingin kamu raih? Bangun dari sekarang. Mau punya mobil, mau bahagiakan orang tua, bangun, tulis one by one. Itulah targetmu, itulah tujuan hidupmu, dan untuk itulah kau berjuang. Maka katakan, untuk cita-citaku inilah, untuk impianku ini, saya akan berjuang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau kamu udah pasrah dengan hidupmu sekarang, ya aku nggak bisa ngomong lagi ke kamu. Tapi kalau kamu masih memiliki keinginan bahwa kau bisa hidup lebih baik dari ini, maka bangun lagi target. Ini akan tercapai. Dan saya sudah membuktikan. Yang saya takutkan dalam hidup saya apa? Gagal. Bukan takut tidak bisa. Bisa dan tidak bisa itu latihan. Tapi gagal dalam kehidupan itu adalah kebodohan. Kalian ingat tuh. Yang kedua, bangga dengan pekerjaanmu dan bisnismu. Maka agar kamu bisa bangga dengan pekerjaanmu dan bisnismu, paham. Ini dobrak dulu kebanggaan ini. Ya nggak mungkin kamu bangga dengan bisnismu kalau kamu nggak paham apa-apa. Maka harus kamu paham apa bisnisku, apa pekerjaanku. Maka yang kamu pahami tentang pekerjaanmu apa dulu? Sifat pekerjaanmu. Kamu bukan sales. Salesman apa? Emang kamu bawa produk, beli dong gitu. Ketemu orang, ayo dong beli propolis dong. Gitu nggak? Kamu nggak nawar-nawarkan produk, kamu menawarkan konsep. Menawarkan konsep itu hanya pengusaha, paham? Maka kamu harus sadar, saya member Melia sebagai pengusaha. Yang kedua, kamu bukan nipu orang. Kan ada yang bilang member Melia tukang tipu. Ini bisnis tipu-tipu. Kan saya tahu semua. Udahlah, aku ini anggota dewan. Jadi kalau aku nipu geger seluruh Indonesia loh. Maka aku tidak mungkin memiliki bisnis yang nipu. Saya tidak mungkin memiliki bisnis yang curang. Kamu ngerti nggak untuk menjadi member Melia? Tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ali Jainal? Konsep Melia Siak Sejahtera. Beli produk, dapat produk, dapat bisnis. Nah terus kau tipunya di mana? Yang rugi siapa? Kamu beli produk sama seperti kamu beli produk di tempat lain. Ngerti gak? Kalau kamu beli produk di tempat lain, kamu dapat apa? Rugi nggak kamu? Merasa ditipu nggak? Nah di Melia seperti itu. Kamu beli propolis. Propolis itu tadi udah ceritakan, itu produk kesehatan yang premium. Semua kitab suci ada itu. Skincare Melia itu bukan produk abal-abal. Itu melalui riset 3 tahun. Kalau saya katakan harga S-Class jadi harga Innova. Jadi kualitas produknya itu high class. Nah terus kalau konsepnya di Melia, beli produk, kamu dapat produk. Melia nipu apa? Nah ini harus kau pahami bos, ini member leader. Maka kamu yakin saya tuh bukan tukang tipu. Agar kau bangga, jadi lawan dulu semua negatif itu. Kamu positifkan dulu dirimu. Maka dengan paham bisnismu, maka akan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Di Melia itu cuma 2 kerjanya. Prospek, bina jaringan. Nah, agar kamu bisa melakukan ini, maka kamu harus ikut pertemuan. Kamu ikut training agar kamu belajar, agar ngerti cara prospek. Nah tadi Pak Jo, Pak Ali, Pak Said presentasi. Anda sambil lihat gimana gayanya Pak Said bicara. Nah nanti kalau kamu waktunya nanti melakukan itu, kamu udah tahu, oh harus begini enak nih bicara. Jadi kamu learning by doing. Nah terus kemudian ikut training. Kalau kamu ikut training, ikut pertemuan, disitulah kamu belajar. Dari situ kamu tahu cara prospek. Nah salah satunya adalah bawa undangan ke pertemuan. Kenapa bawa undangan ke pertemuan? Maka kamu memanfaatkan pertemuan dan upline-upline-mu untuk ke closing. Kalau bisa jangan datang sendirian. Jadi 2 hari 3 hari sebelumnya udah kasih tahu dulu. Bila perlu jemput dari rumah. Agar di sini mendengarkan. Dia ketemu saya, ketemu semua upline-upline-mu, leader-leadermu. Nah, yang kau takutkan adalah prospek. Di prospek ini, maka kamu akan berhadapan dengan musuh terbesarmu, yaitu dirimu. Musuh terbesarmu apa yang pertama? Gengsi. Makanya saya bingung kalau ada member Melia, gengsi prospek. Padahal duit nggak punya. Harusnya nggak punya duit baru gengsi. Kalau yang bukan member nggak punya duit, saya paham leader. Karena dia nggak punya peluang lain. Dia tidak punya alternatif lain. Dia tidak punya pekerjaan lain untuk dapat duit. Kamu punya. Berarti kalau kau nggak punya duit, salah siapa? Iu. Sama kamu punya usaha nggak pernah dikerjain, ya rugi. Kamu member Melia takut gengsi, nggak dapat apa-apa. Cuman celakanya dia nggak dapat apa-apa, dikira ini skema cepat kaya. Oh nggak benar ini Melia, gua berhentilah. Bukan Melianya yang salah bos, lo nggak kerjain.
Nah, yang kedua, takut ditolak. Emang kenapa? Kalau kamu ditolak mati? Kecuali mati loh, itu baru takut. Gue ini berbagi kebaikan. Maka setiap prospek itu artinya bagi dirimu adalah berbagi kebaikan. Maka jangan pedulikan apapun tanggapannya. Itu bukan salah kamu, itu bukan dosa kamu. Malah menurut saya pahala kamu makin berlipat-lipat. Kita mau membuat baik ke orang, tapi dia negatif, saya yakin jadi 2 kali lipat. Kalau dia jadi positif, sekali lipat tuh. Nanti tanya dulu Ustadz Ali. Ini logiknya loh. Kamu berbagi kebaikan, ternyata dia negatif. Nah, 2 kali dapat pahala kamu menurut aku. Orang kamu jujur kok mau berbagi kebaikan, dia negatif. Nah, tapi kalau dia jadi positif, kamu dapat sekali pahalanya, dapat besoknya bonus dari Melia. Karena pahala kedua udah dibayar Melia. Pikirkan itu aja. Jadi buat bisnis ini simple, jangan bikin ruwet. Nah, kalau kamu prospek, maka kamu akan berhadapan dengan 2 karakter, sebenarnya 3. Tetapi saya pakai dulu 2 karakter. Karakter pertama tidak paham, yang kedua negatif. Jadi kalau kamu prospek pasti ketemu dengan 2 orang itu aja, betul nggak? Maka untuk membuat closing, buat orang itu yang tidak paham jadi paham, buat orang negatif jadi positif. Nah, agar orang itu jadi paham, maka kamu harus jelaskan tentang Melia 6 pilar, betul? Jadi berarti konsep untuk menjadi hebat di Melia adalah paham 6 pilar. Maka belajarlah dari presentasi, tontonlah video-video. Saat yang tidak paham jadi paham, pasti dia closing. Jadi kalau orang tidak closing, berarti kamu nggak bisa membuat dia paham, ngerti gak? Maka kamu berlatih lagi. Semakin kamu banyak berlatih, semakin profesional kamu, semakin hebat kamu meyakinkan orang. Maka berlatih itu penting. Gak apa-apa ditolak, emang mati kita. Tetapi ingat, satu penolakan membuat langkahmu semakin dekat kepada orang yang akan mengatakan, ya saya akan bergabung bersama dengan Anda. Dan yang kedua, negatif. Nah, dari pengalaman saya, orang negatif yang paling mudah di closing. Kenapa? Karena orang negatif itu sudah tahu dikit-dikit. Nah, bagaimana tadi membuat paham, bagaimana membuat negatif jadi positif? Satu-satunya paham 6 pilar. Nah, video-videonya sudah ada. Ingat, waktu kamu sekolah, kamu belajar agar lulus. Tetapi di Melia, kamu belajar, kamu praktek bukan untuk lulus, agar kamu kaya raya.